Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari 10 IPS 3, nomor absen 19, sekolah SMA 1 Asembagus. Di sini saya akan menjelaskan daur litik dan lisogenik. Terdapat dua macam cara reproduksi virus pada sel inang, yaitu melalui siklus litik dan lisogenik. Melalui siklus litik, virus akan memperbanyak diri dalam sel inang dan menyebabkan sel tersebut lisis. Sedangkan melalui siklus lisogenik, materi genetik virus akan menyatu dengan materi genetik sel inang, sehingga ketika sel inang membelah materi genetik, virus akan ikut mengganda juga. Reproduksi virus secara litik dan lisogenik akan dijelaskan di bawah ini. Penjelasan berikut adalah reproduksi yang terjadi pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri dan memperbanyak diri di dalam sel bakteri. Pertama, siklus litik. Disebut siklus litik karena pada fase akhir dari siklus ini terjadi peristiwa lisisnya dinding sel bakteri. Akibat terbentuknya banyak virus baru di dalam sel bakteri, reproduksi virus dengan daur litik akan dijelaskan dalam beberapa fase sebagai berikut. 1. Virus menempel pada bakteri. Fase absorpsi. Virus akan menempel pada reseptor khusus pada sel inang dengan menggunakan serat ekornya. 2. Virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Fase penetrasi. Virus akan mengeluarkan enzim tertentu yang berfungsi melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang. Dari lubang inilah virus akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakterinya. 3. DNA virus akan mengontrol metabolisme bakteri untuk menghasilkan bagian-bagian virus baru. Fase sintesis. Bagian-bagian yang telah dibentuk antara lain DNA, kapsid, ekor, dan serat ekor. 4. Bagian-bagian tersebut akan disatukan untuk menghasilkan virus baru yang untuk fase perakitan atau pematangan. Setelah disatukan, akan terbentuk virus baru yang siap keluar dari dalam sel. 6. Ratusan bahkan ribuan virus baru yang terbentuk akan mengeluarkan enzim pencerna untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Fase lisis. Dinding sel bakteri akan pecah dan virus-virus tersebut akan keluar dan siap menginfeksi bakteri lain yang berada di dekatnya. Selanjutnya, siklus lisogenik. Disebut siklus lisogenik karena terjadi proses penyatuan DNA virus dengan DNA bakteri. Penyatuan DNA tersebut disebut dengan istilah lisogeni. Dalam siklus lisogenik, bakteri tidak mengalami peristiwa litik karena virus tidak langsung memproduksi tubuh-tubuh virus baru. Virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. DNA tersebut kemudian akan menyatu dengan DNA bakteri. Apabila bakteri membelah diri, maka DNA virus akan membelah pula sehingga mengalami penggandaan. Proses reproduksi virus melalui siklus lisogenik adalah sebagai berikut. 1. Virus menempel pada bakteri. Fase absorpsi. 2. Virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Fase penetrasi. 3. DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri. Fase penyisipan. 4. Ketika bakteri menggandakan diri, profag akan ikut tergandakan juga, sehingga bakteri-bakteri anak juga mengandung profag tersebut. Fase penggandaan. 5. Jika keadaan lingkungan mendukung, profag akan memisahkan diri dari DNA bakteri untuk melakukan sintesis bagian virus baru. Fase pemisahan. 6. Virus akan memasuki siklus litik. Siklus litik biasanya akan langsung mematikan sel, sedangkan virus lisogenik tidak mematikan sel. Virus-virus yang bereproduksi secara litik disebut
virus virulen, sedangkan yang melewati siklus disogenik disebut virus temperat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.